Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Politik NKRI. Bersama saya Putut Aluda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Oke. Walau diberikan efek dukungan Jokowi, Anies Baswedan tetap tak mampu mengalahkan Ganjar Pranowo. Jakarta. Hasil survei LSI Denija terkait dengan simulasi pemilihan calon presiden kali ini cukup menarik dengan adanya variabel dukungan dari Joko Widodo alias Jokowi. Berdasarkan hasil survei tersebut, efek dukungan dari mantan gubernur tersebut ternyata tak sesignifikan yang dibayangkan di Pilpres 2024. Simulasi kali ini dengan 3 pasangan Capres-Cawapres kepada responden, yakni Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto, Puan Maharani. Simulasi pertama dengan pertanyaan seandainya Jokowi mendukung pasangan Ganjar dari 3 pasang Capres-Cawapres tersebut manakah yang akan dipilih? Hasilnya Ganjar di posisi teratas, unggul dengan elektabilitas sebesar 29,9. Di posisi kedua ditempati Anies AHY 24,6, dan posisi ketiga Prabowo Puan dengan elektabilitas 22,1. Sementara yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab 23,4. Ganjar paling unggul dibandingkan dengan pasangan Capres lainnya. Ganjar unggul 5,3% dari pasangan Anies AHY, unggul 6,5% dari Prabowo Puan, kata Direktur KC LSI Denija, Adji Alfarabi, dalam keterangan yang diterima Akuratco di Jakarta, Rabu, 23 November 2022. Bagaimana jika Jokowi mendukung Prabowo Puan? Hasil survei Denija memotret posisi pertama tetap diisi Ganjar dengan elektabilitas 28,4, posisi kedua Anies AHY 24,6, dan Prabowo Puan 23,8. Dukungan Jokowi ke Prabowo Puan tidak mengubah elektabilitas Anies AHY, namun menurunkan elektabilitas Ganjar sebesar 1,5%. Kemudian, menaikkan elektabilitas Prabowo Puan sebesar 1,7%, tambah Adji Alfarabi. Seandainya Jokowi memberikan dukungan atau endorsement ke Anies AHY, Ganjar tetap paling unggul dengan 28,5, diikuti Anies AHY dengan elektabilitas 26,3, dan Prabowo Puan 22,5. Dengan begitu, dukungan Jokowi ke Anies AHY menaikkan elektabilitas Anies AHY 1,7, menurunkan elektabilitas Ganjar 1,4, dan menaikkan elektabilitas Prabowo Puan 0,4. Berdasarkan hasil survei ini, diungkap Adji, dukungan Jokowi kepada pasangan manapun secara populasi menyeluruh efeknya hanya menambah atau mengurangi dukungan sebesar di bawah 2%. Dia menyampaikan ketika persaingan kompetitif selisih kurang dari 2%, dukungan Jokowi bisa mengubah pemenang Pilpres. Namun ketika persaingan marin besar, selisih lebih dari 3%, maka dukungan Jokowi tidak mengubah pemenang. Untuk kasus hari ini, karena pasangan Ganjar unggul dari pasangan lainnya di atas 3%, pasangan Capres manapun yang didukung Jokowi maka pasangan Ganjar tetap unggul, demikian kata Adji Alfarabi. Survei LSI Denija kali ini dilakukan secara nasional menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka atau face-to-face interview, dan margin of error survei +/-2,9. Sementara riset kualitatif dilakukan dengan analis media, focus group discussion, FGD, dan in-depth interview. Data dan analisa didasarkan pada survei nasional dan riset kualitatif pada tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022.